Jadi hadis yang kemarin itu kisahnya belum habis lagi lah. Kan hadis kemarin ujar Nabi, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu agama yang bisa diambil manfaat untuk akhiratnya, untuk dunianya, kayak kita nih lah, belajar ilmu agama lah. Ini saya diberikan Allah Ta'ala pahala baginya itu seperti beribadah 7.000 tahun. Sejam aja deh kita nuntut ilmu nih, dapat pahala beribadah 7.000 tahun. Yang mana 7.000 tahun itu seperti puasa di siangnya selama 7.000 tahun, dan sembahyang qiyamul lail atau tahajud pada malamnya selama 7.000 tahun itu. Kan untungnya sejam atau setengah jam aja belajar ilmu agama, pahalanya gue benar. Padahal umur kita nih 100 tahun gitu, kada tentu lagi. Nah, jadi bicara masalah kelebihan ilmu agama ini, ujar Nabi pernah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku ujar Rasulullah kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Nah, barang siapa hendak masuk kota itu melalui pintu. Nah, artinya nih luar biasa, Sayyidina Ali ini alim. Sayyidina Ali ini pintunya ilmu, kotanya itu Rasulullah SAW. Lalu tatkala mendengar oleh bubuhan Khawarij akan ini hadis Nabi. Orang Khawarij ini siapa? Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang asalnya pendukung Sayyidina Ali. Sekalinya berputar haluan kada lagi mendukung Sayyidina Ali, keluar daripada golongan Sayyidina Ali. Bahkan mencaci maki, memusuhi Sayyidina Ali, orang Islam juga. Bahkan hafal Quran. Itu disebut dengan Khawarij. Orang-orang yang keluar daripada golongan Sayyidina Ali, Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij ini ketika mendengar Nabi mengatakan, "Aku kotanya ilmu, Ali pintunya," mereka itu hasud itu hiri dengki akan Sayyidina Ali. Karena tadahulu sarik lawan Sayyidina Ali. Hasud akan Sayyidina Ali. Karena waktu itu terjadi fitnah. Antara terjadi beda pendapat masalah pandangan politik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sama-sama sahabat Nabi nih. Sama-sama sahabat Nabi. Antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Cuman kalau masalah mereka para sahabat berbeda pandangan politik, kita jangan umpat-umpatan. Kalau misalnya kita mendukung Sayyidina Muawiyah lalu mencaci maki Sayyidina Ali, lalu kita misalnya ada sebagian mendukung Sayyidina Ali lalu mencaci maki Sayyidina Muawiyah, jangan. Itu masalah antara mereka aja berdua. Kita tetap mencintai mereka berdua karena mereka berdua adalah sahabat Nabi, murid Nabi langsung. Nah, kayak itu. Nah, kayak kita misalnya, ya Allah, ada sebagian mendukung Anies yang jadi presiden, kita naik contoh. Seikung mendukung siapa? Siapa namanya itu nang PD itu Ganjar apa? Ganjar, itu. Kalau misalnya ada bunga nih mendukung Ganjar, walaupun pian mendukung Ganjar, jangan membenci Anies. Misalnya Allah mendukung Anies nih, jangan membenci Ganjar. Itu berbeda pandangan politik, berbeda pilihan, ada Bapak, jangan saling mencaci. Itu kan masalah pemimpinnya. Ini ada juga masalah pendukungnya. Pian misalnya mendukung Anies, lalu mendukung Ganjar, lalu kita bakal lahi. Nah, jangan. Bersambatan. Nah jangan. Walaupun beda politik, jangan bersambatan. Ya tadi Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah tadi berbeda pandangan politik, tapi tetap kita menghormati keduanya karena keduanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi orang Khawarij ini hiri dengki akan Sayyidina Ali. Ya kan Sayyidina Ali dapat nikmat ilmu. Rasulullah mengakui langsung. Ya setiap orang dapat nikmat itu pasti dihiri orang. Pian dapat nikmat apa aja? Contoh pian bungas, ada tuh enggak 7.
rasa tersaingi dengan ketampanannya. Atau pian misalnya sugih, ada tuh kada ketujuh. Atau pian misalnya apa? Baik contohnya. Berilmu misalnya, ada tuh kada ketujuh. Ya setiap orang dapat nikmat kullu zi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mempunyai nikmat itu dihasut, dihiri. Jadi jangan bingung dan jangan takutan juga lah. Wah, takutan aku dihirinya. Inya tuh makhluk. Kada kamu memberi mudarat. Biar 10 ikong, 1000 ikong mahiri kita berkeyakinan inya tuh makhluk lemah, kada kau memberi mudarat. Jadi kita tenang-tenang saja. Lalu berkumpulan nih bubuhan orang Khawarij nih berapa 10 ikong daripada bubuhan kepala ahoynya. Bubuhan yang pembesarnya 10 ikong. Ujar bubuhannya bermusyawarah. Kita takuni pang ali nih masalah ilmu nih karena ini dipadahkan Nabi pintunya ilmu. Ayo kita uji bang. Kita uji bang, kita lihat bang bagaimananya menjawab kita takuni. Amun inya menjawab sama aja jawabannya nih kan kita ini 10 nih. Masing-masing membawa satu pertanyaan sama takunannya. Amunnya jawabannya sama juga, berarti dustawara. Ini pintunya ilmu. Nah, berarti di situ kan ini meragukan, meragukan sabda Nabi ya, kenapa ya? Dipertanyakan keimanannya. Mun kita tuh mun Nabi tuh ucap tah, kita percaya. Jangan ragu-ragu lagi. Mun Nabi ucap, ini Nabi ucap. Mereka ini ragu-ragu dengan ucapan Nabi. Padahal Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jawabannya. Lalu datang seekong kepada Sayyidina Ali. Betakuninya, wahai Ali, mana abdolnya, ilmu kah, harta kah? Nang abdol. Ujar Sayyidina Ali, abdol ilmu daripada harta. Lebih abdol ilmu daripada harta. Napa alasannya? Napa dalilnya? Ujar Sayyidina Ali, ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan harta warisan Qarun dan Fir'aun. Qarun itu banyak bisi harta. Fir'aun banyak bisi harta dan kekuasaan. Adapun para nabi itu ilmu. Warisan mereka ilmu. Boleh seekong. Padahal mulanya jawaban Ali kini-kini alasnya gini. Suruh pulang seekong. Datang Sayyidina Ali. Batakon pulang. Sama takunannya. Wahai Ali, ilmu kah lebih abdul harta kah? Ujar Sayyidina Ali, ilmu lebih abdul daripada harta. Kenapa jadi kayak itu? Karena ilmu itu menjaga engkau. Tapi kalau harta, kamu yang menjaga harta. Kalau kita tuh berilmu, lah ilmu tuh menjaga kita daripada tagawin yang haram. Tapi kalau harta tuh contoh misalnya lah kita bisi sapi, kita jagai sapi supaya tidak diambil maling. Kalau bisi kendaraan kita bawa naik ke rumah, kita yang menjaga. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Boleh pulang. Artinya hebat Sayyidina Ali ini beda-beda alasannya. Takonannya satu, jawabannya satu juga, cuman beda-beda alasannya. Nah, kemudian datang pulang. Seekong kepada Sayyidina Ali bertakon pulang. Wahai Ali, mana abdul, ilmu kah, harta kah? Jawab Sayyidina Ali, lebih abdul ilmu daripada harta. Kenapa alasannya? Karena orang yang bisi harta itu banyak musuh. Adapun orang yang bisi ilmu itu banyak kawan. Nah, orang yang bisi harta banyak itu nyata maling dulu mencar, perampok mencar. Orang-orang yang dengki. Tapi kalau orang yang bisi ilmu nih banyak bisi murid, banyak bisi kawan. Ada damang lagi orang misalnya aku kucungkan doang kurampok ilmunya ada lagi. Nah, ada tuh kurampok hartanya. Gitu. Nah, boleh betul datang pulang saya ikongnya. Takon pulang, wahai Ali, harta abdul ilmu kah? Ujar Sayyidina Ali, lebih abdul ilmu daripada harta. Kenapa alasannya? Ujar Sayyidina Ali, bila harta tuh
Bila ikam pakai berkurang. Bila ikam sebarkan sesuatu bagi-bagikan berkurang. Tapi kalau ilmu bila ikam sebarkan bertambah. Ilmu agama itu bila kita dakwahkan, kita lajarkan bertambah. Maksud bertambah itu, nang kita lajarkan ini mengajarkan pulang ke orang, sehingga orang tahu. Nang tahu itu kan mengajarkan orang bertambah tuh. Pahalanya bertambah juga, manfaatnya bertambah. Tapi kalau harta, kan bisa duit sejuta nang beri dangsang beri ini, nang habis ya. Habis ya. Bisa habis. Boleh. Datang pulang nang saya kongnya. Wahai Ali, ilmu kah lebih abdal harta kah? Ujar Sayyidina Ali, lebih abdal ilmu daripada harta. Lebih abdal ilmu daripada harta. Kenapa alasan? Alasannya aja Sayyidina Ali, orang yang berisi harta tuh kadang-kadang digelar orang pemalar, pun kadang bisa ubarian. Nah, adapun orang yang berisi ilmu itu dia akan dipanggil atau digelar dengan kebesaran Tuan Guru, ya. Kiai Haji, Ustadz, bahkan dimuliakan orang. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian boleh datang pulang sekongnya takon. Sayyidina Ali, bukan pakai Sayyidina panggilnya lah, dia memusuhi Sayyidina Ali kan. Kita jangan pakai Sayyidina. Wahai Ali, Abdul harta kah Abdul ilmu? Nah, ujar Sayyidina Ali, lebih abdal ilmu daripada harta. Nah, apa alasan? Kalau harta itu dipelihara, dijaga daripada maling. Adapun ilmu itu kada perlu dijaga daripada maling. Kita telah masuk ke rumah kita jaga. Orang toh ada kisahnya masuk ke rumah tuan guru. Masuk ke rumah tuan guru, niatnya nih hendak mencari harta, Bang. Hendak mencari harta kan maling masuk ke rumah tuan guru hendak mencari harta, Bang, sebenarnya. Mencari harta. Ada dapat juga harta. Tapi ada kitab yang bersusun nih. Kuliah aja yang mencontohkan kitab ini seorang ada bisa membaca juga. Tapi ada di hidup kitab itu biarlah karung berikat dan dikiranya itu duit. Lalu diangkatnya karung tuh hampul dia, Bang. Isinya kertas dikiranya duit. Tabangun nah tuan guru nih kisah ini bujul katanya wallahualam tabangun dia. Takajut siapa pian? Ulun maling ya. Jujur malingnya. Kenapa pian membawa itu? Ini duit kuliah. Selain duit. Kenapa itu? Itu catatan. Catatan apa? Catatan aku mendebit bahare. Ada catatan pengulangan di situ. Jangan di tuntan lah. Jangan maling ini. Al ilmu bisudur la bisutur. Mau ilmu malingnya alim juga. Maksudnya bisa juga bahasa Arab. Al ilmu bisudur la bisutur. Ilmu itu andaknya di hati, di dada, bukan di tulisan. Biar maling itu bujur juga. Jangan diambil ilmuku ya, jadi contoh ilmuku. Jangan maling ilmu itu di dada, bukan di catatan. Nah itu kisah. Allah alam bujur katanya lah. Nah, artinya ibaratnya tuh kalau masalah ilmu itu kan andaknya memang maling itu di dada. Amun di dada tuh kawal di contoh maling. Karena kawal. Tapi kalau harta di dompet, di bawah tilam duit 10 juta. Kawan contoh maling. Mun di dada ini kayak apa? Dia dibelah dadanya. Mencari ilmu mana ilmunya nak contoh karena kawal. Ilmu itu jangan maling di dada, bukan di kitab, bukan di tulisan. Nah itu. Cuman lah kalau kita berbacaan di kampung, berceramah di kampung, ujar guru itu memang berkitab juga kita dan hafal. Soalnya bila kita berkitab ini, kita ini merasa kada bisi ilmu. Nang berceramah itu nang pangarang kitab. Nah, amun kita kada berkitab itu kena menuruti hawa nafsu, kena pandai itu kemana-mana malah lalar.
Tapi kalau kitab ini kan kita merasa bukan kita alim, tapi pengarang kitab. Makanya orang khutbah bagus juga ya Allah pakai teks. Kita mau ada pakai teks itu kisah Amerika, kisah Cina. Atau baca talqin di kubur bagus ya buku kan. Baca rawi walaupun hafal buku juga. Guru sekumpul tuh hafal kan. Hafal nang simtutura tuh hafal, tafsir hafal, bahkan Quran tafsir hafal sih. Cuman waktu sirin bermurid itu sirin membaca rawi itu maitihi hurufnya, maitihi nang maulid habsyi itu. Tawadunya sirin nih. Kan kalau teman-teman hafal loh, misalnya ada bagi jam ya ada anu nah kayak itu. Kada kayak itu. Jadi itu anunya nih, menjaga hati. Jangan kira hafal lalu misalnya kisah harat nah itu. Sama juga nih kita menyampaikan agamanya berkitab ada nang dibaca dalil kalam ulama kah sabda nabi kah ayat Quran kah itu nah artinya jangan bahapal mun bahapal tuh kita hawa nafsu kita nah itu kan hadis nabi nih kisah-kisah nih nah jadi datang pulang seekong batakun pulang kepada Sayyidina Ali wahai Ali mana Abdul ilmu kah harta? Ujar Sayyidina Ali lebih Abdul ilmu daripada harta. Kenapa jadi kayak itu? Karena orang yang berisi harta itu akan dihisap pada hari kiamat. Tapi orang yang mempunyai ilmu akan memberikan syafaat kepada orang lain. Artinya ulama itu kalau memberikan syafaat di hari kiamat kepada orang lain. Artinya lebih Abdul ilmu. Kalau kita banyak bisa harta itu akan ditakuni dari mana dapat kemana menggunakan lambil surganya. Tapi kalau orang yang mempunyai ilmu itu ia akan bisa memberikan syafaat. Kemudian boleh datang pulang yang lain. Bertakon pulang ilmu kah Abdul harta lah. Sayyidina Ali lebih Abdul ilmu daripada harta. Kenapa alasan? Karena harta itu bisa habis atau bisa rusak dengan lamanya bertahan atau dengan berlalunya zaman. Sedangkan ilmu itu tidak bisa habis dan tidak bisa rusak dan tidak bisa hancur. Kita tuh bisi harta. Mun kalawasan biar kayak duit tuh lah. Mun kalawasan bisa dimakan geget juga. Atau bisa juga terbakar. Rumah misalnya singganalan kan sampai 200 tahun kan bisa roboh. Walaupun rumahnya harta. Atau kita kan dulu mati. Ya Allah. Nah, tapi kalau ilmu itu kada rusak, kada hancur walaupun orangnya meninggal dunia, itu ilmunya masuk juga ke dalam kuburnya. Umpat. Tetap orang yang meninggal dunia itu dikatakan alim. Yang kubur tuan guru ya. Kubur al-alimul fadil, al-alimul allama tetap pula disebut pangkatnya tuh. Karena ilmu itu masuk ke dalam kubur bersama orang yang meninggal itu. Nah, kayak itu. Kemudian bertakun pulang nih. Takunannya banyak, cuman itu jualah. Ilmu kah lebih Abdul harta kah? Sayyidina Ali lebih Abdul ilmu daripada harta. Kenapa alasan? Karena harta itu bisa mengeraskan hati orang, sedangkan ilmu itu menerangi hati orang. Orang yang ketujuh dengan harta, ketujuh dengan dunia, itu keras hatinya. Keras hatinya, cinta kepada dunia, cinta kepada harta itu menjadikan keras hatinya. Bahkan dengan sebab terlalu cinta dengan harta, dengan dunia, itu bisa menjadikan ini pemusuh lawan orang karena mempertahankan hartanya itu, keras hatinya. Nah, adapun ilmu itu menerangi hati seseorang. Nah, kemudian apalagi yang terakhir ada belang bertakun, hartakah Abdul ilmu kah? Sayyidina Ali lebih Abdul ilmu daripada harta. Kenapa? Karena orang yang mempunyai harta itu bisa mengaku Tuhan. Kasus sugihan nih ya bisa mengaku Tuhan kayak Firaun kan? Atau bisa juga menuhankan harta. Menuhankan harta. Biasanya ini sembahyang nih. Allahu Akbar.
Kan arti Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Ujar Allah Ta'ala, bohong engkau. Bukan aku yang engkau besarkan, tapi harta yang engkau besarkan. Buktinya apa? Buktinya Ika waktu mencari harta banyak meninggalkan kewajiban kepada diriku. Ya Allah Ta'ala nih. Nah, bisa mengaku Tuhan atau bisa menuhankan harta. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu agama itu kalau dia mengamalkan ilmu agama, dia akan mengaku hamba. Mengaku hamba Allah Subhanahu, kadang mengaku Tuhan. Lalu ujar Sayyidina Ali, seandainya buburan nyawa nih beratan menakuni aku dengan satu pertanyaan sama itu, bisa aku jawab dengan jawaban yang lain. Maksudnya alasannya lain-lain, jawabannya sama. Lebih abdul ilmu, alasannya lain-lain. Walaupun ikam ini 1000 masih menakuni aku, jawabannya sama, lebih abdul ilmu daripada, cuman alasannya tuh lain-lain. Saking alimnya Sayyidina Ali. Lalu dengan berkat itu, mereka itu sadar, artinya bujur Sayyidina Ali alim, bujur dan sabda Nabi itu. Lalu mereka itu datang kepada Sayyidina Ali di waktu yang kemudian, lalu mereka itu bertobat, berislam pulang, bersyahadat pulang. Kalau nang waktu nang tuh kafir murtad, lalu bersyahadat pulang, berislam pulang di hadapan Sayyidina ini, bertobat kepada taat. Nah itu kisahnya nih. Jadi alhamdulillah ya Allah, walaupun kita ini sibuk dengan usaha kita masing-masing, dengan urusan kita masing-masing, cuman alhamdulillah kita kada meninggalkan kewajiban kita menuntut ilmu agama, karena ilmu agama adalah sesuatu yang mulia, dan kita orang yang menuntut agama ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah dan mati keadaan menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman